Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sita Sukma Septianingrum dari NIM 195211346. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dari kelompok saya tentang perusahaan jasa PT Garuda Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan profil perusahaan PT Garuda Indonesia. Pada tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara. Pada periode tersebut, Garuda Indonesia mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat terbanyak 38 buah yang terdiri dari 22 DC 3/8 Catalina kapal terbang dan 8 Convair 240. Armada Garuda Indonesia terus bertambah dan akhirnya berhasil melaksanakan penerbangan pertama kali ke Mekah, membawa jemaah haji dari Indonesia pada tahun 1956. Tahun 1965, penerbangan pertama kali ke negara-negara di Eropa dilakukan dengan Amsterdam sebagai tujuan akhir. Garuda Indonesia saat ini melayani lebih dari 60 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa dan demi mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep layanan Garuda Indonesia Experience. Pada seluruh touchpoint, layanan penerbangannya yang mengadaptasi nuansa Indonesian Hospitality dengan menghadirkan keramah tamahan dan kekayaan budaya khas Indonesia. Yang kedua, jasa layanan. Konsep Garuda Indonesia Experience, Garuda Indonesia menciptakan ciri khas yang membanggakan sekaligus meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Konsep Garuda Indonesia Experience didasarkan pada panca indera atau 5 senses, sight, sound, scan, taste, and touch, dan mencakup 24 customer touchpoint, mulai dari pelayanan pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, and post-journey. Selain itu, juga harus memiliki nilai-nilai dasar sebagai berikut: tepat waktu dan aman itu tentang produk, cepat dan tepat itu tentang proses, bersih dan nyaman tentang bangunan, serta andal, profesional, kompeten, dan siap membantu tentang staf. Konsep ini diterima dengan baik oleh pelanggan Garuda Indonesia. Yang ketiga ada aspek pemasaran. Lingkungan pemasaran Garuda Indonesia itu berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan juga meningkatkan kemampuan manajemennya dengan tujuan agar strategi pemasaran yang telah dibentuk dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang keempat ada program pemasaran jasa, yaitu ada segmentasi pasar. Garuda Indonesia yang menggunakan brand Garuda untuk melayani pasar premium. Brand Citylink digunakan untuk melayani segmen pasar berbiaya rendah. Yang kedua ada bauran pemasaran, ada produk, price, place, promotion, people, physical, evidence, process. Yang ketiga ada strategi positioning. Posisi Garuda masih berada di bawah Singapore Airlines yang memiliki harga tinggi dengan ketepatan waktu yang baik. Yang kelima ada bauran pemasaran, yaitu tentang produk. PT Garuda Indonesia itu menyediakan pesawat dengan fasilitas yang modern, pilihan jadwal penerbangan yang beragam, program frequent flyer yang menarik. Ada price atau harga. Garuda selalu menentukan tingkat harga yang sesuai dengan kualitas penerbangan yang diberikan. Yang ketiga ada place. Garuda selalu menyediakan fasilitas pemesanan tiket yang mudah melalui call center, online booking, ada web atau SMS, menjangkau agen atau kantor penjualan, pembayaran, e-ticketing. Yang keempat ada promotion. Cara pemasangan iklan di banyak media cetak ataupun digital, pemberian fasilitas pada frequent flyer, informasi penerbangan atau iklan yang ditampilkan, undian berhadiah dalam penerbangan. Itu ada people, sikap karyawan penjualan yang ramah, sikap karyawan yang profesional, asistensi petugas sebelum keberangkatan, tanggapan karyawan terhadap keluhan, keramahan pilot dan pramugari.
itu ada physical evidence, yaitu ada kantor perwakilan yang bersih dan nyaman, agen penjualan yang bersih dan nyaman, pesawat yang bersih dan indah, logo perusahaan yang menarik. Yang terakhir ada proses. Garuda menciptakan proses check-in dan boarding yang mudah, jadwal keberangkatan dan kedatangan yang tepat waktu, proses pengambilan bagasi yang cepat. Yang selanjutnya ada relationship marketing, kegiatan marketing public relation yang dilakukan public relation PT Garuda Indonesia untuk mencapai customer value, meliputi special event, menjalin media relation, menerbitkan newsletter dan sponsorship. Yang selanjutnya ada aspek SDM dan manajemen kualitas jasa. Aspek SDM PT Garuda Indonesia itu ada 3, yaitu pengelolaan SDM, yang kedua ada budaya perusahaan, yang ketiga ada leadership. Tujuannya itu menjadikan Garuda Indonesia sebagai high performance organization yang didukung oleh high performance people yang memiliki engagement terhadap perusahaan. Manajemen kualitas jasa PT Garuda Indonesia itu ada service excellent. Para penumpang akan dimanjakan oleh pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi ciri keramah tamahan Indonesia, diwakili oleh salam Garuda Indonesia dari para awak kabin. Yang selanjutnya ada fasilitas pelayanan GFF atau Garuda Frequent Flyer yang ditujukan bagi pelanggannya yang sudah tergabung dalam keanggotaan GFF dan pelayanan Garuda Indonesia Citibank Card. Yang selanjutnya ada analisis pasar konsumen dan perilaku konsumen, yaitu ada analisis pasar konsumen, ada 2 program promosi, yaitu untuk menghasilkan keuntungan serta menghasilkan pendapatan tambahan dengan jaringan domestik yang kuat. Yang kedua ada layanan konsumen, memberikan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan profesional dan SDM berkompetensi tinggi. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan jasa penerbangan PT Garuda Indonesia ada faktor kepercayaan, faktor layanan, faktor kondisi sosial. Dari ketiga ini, yang faktor kepercayaan itu menjadi yang paling tinggi di antara kedua faktor tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini didasarkan pada penilaian risiko, manajemen strategik, kinerja keuangan. Pada penilaian risiko itu ada 75%, yang manajemen strategik itu ada 60%, dan kinerja keuangan itu ada 40%. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.